Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la yuhmad ala makruhi siwah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad habibi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, anugerah dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya awal man yadkhulul jannah al-hammadun, mereka orang-orang yang pertama dipanggil masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah al-hammadun, orang yang banyak memuji kepada Allah. Sahabat bertanya, "Manil hammadun ya Rasulullah?" Siapa gerangan mereka al-hammadun, orang-orang yang banyak memuji kepada Allah taala? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzina yahmadunallaha ta'ala ala kulli hal, yang selalu memuji, bersyukur kepada Allah taala atas setiap keadaan, atas segala apapun ujian atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sayyidus syakirin wa sayyidus sabirin. Beliau adalah pemimpin orang-orang yang bersyukur, pemimpin orang-orang yang bersabar. Wa huwa bihaqqi syukri ma aulahu idz qama hatta warimat rijlahu wa wasala sawma wa qad aulahu maulahu awlal fadli wal ifdali. Di dalam melaksanakan syukur, alangkah hebat langkah yang beliau lakukan. Bangun dalam rangka bersyukur kepada Allah taala, bangun malam sampai kakinya bengkak, dan beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura, aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau dalam rangka bersyukur berpuasa, menyambung puasa ketika maghrib beliau enggak berbuka wala setetes air ataupun sebutir kurma, lanjut sampai hari berikutnya. Kemudian hari berikutnya enggak buka, lanjut lagi melakukan wisal dalam puasa. Dan wisal adalah haram dilakukan oleh umat, tetapi itu adalah khususiat untuk Nabi besar Muhammad. Beliau melarang sahabatnya untuk meniru melakukan wisal, dan beliau mengatakan, lastu kahayatikum inni ut'amu wa usqa 'inda rabbi. Aku enggak sama seperti kalian, aku diberi makan, diberi minum dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kesabaran beliau dikatakan, wa uswatul makrubi fi istibari fi kulli ma gasa minal kuffari hatta rumi bil farthi wal ahjari wa ma da'a illa ala rijali wa salwatun li mu'sirin miskini idh sahha lam yashba' wala yawmaini wa qad aba jibalaha min aini zuhdan wa min ju'in tawal layali. Dalam rangka bersabar, kesabaran beliau adalah teladan bagi semua orang. Sampai dalam kesabarannya itu beliau dilempari batu, diletakkan duri di jalanannya, diganggu musibah yang bertubi-tubi. Beliau terlahir enggak ada ayah, ayahnya udah meninggal dunia. Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib wafat tatkala Rasulullah masih di kandungan ibunya. Beliau enggak pernah lihat wajah ayahnya di dunia ini, wafat. Lahir dalam keadaan ayahnya sudah wafat. Baru sebentar disusui oleh ibunya, kemudian diasuh oleh Sayyidatina Halimah Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Bukan perkampungan mewah, perkampungan susah, sulit, menderita, tetap sebagaimana kebiasaan di sana dahulu. Kemudian juga selesai dari situ, baru 3-4 tahun di sana dipulangkan kepada ibunya. Baru merasakan di usia 4 tahun diasuh oleh ibunya, usia 6 tahun ibunya wafat meninggal dunia. Pergi ke Madinah, ibunya ngajakin Rasulullah pergi ke Madinah untuk berziarah kepada ayahnya. Setelah berziarah kepada ayahnya di Madinah, ibunya jatuh sakit. Kemudian dalam perjalanan balik pulang di Abwa, wafat meninggal dunia. Rasulullah dibawa pulang oleh pembantu, pergi bersama ibu, pulang ke Mekah bersama pembantu sallallahu alaihi wasallam. Diasuh oleh kakeknya usia 6 tahun, baru sebentaran 2 tahun diasuh oleh kakeknya, kakeknya wafat meninggal dunia. Sayyidina Abdul Muttalib diasuh oleh pamannya, dan untuk mencukupi pamannya hidup susah melarat, Rasulullah menggembala kambing sallallahu alaihi wasallam, hingga terjadi apa yang terjadi. Menikah dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha usia 25 tahun, punya anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang perempuan Sayyidatina Ruqayyah
wa Zainab, Ummu Kulthum, wa Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Yang laki Sayyidina Qasim wa Abdullah. Kemudian juga dari Maria, ini semuanya yang 6 dari Siti Khadijah. Kemudian punya anak yang ketujuh dari Sayyidatina Maria Al-Qibtiyah bernama Sayyidina Ibrahim. Semua anaknya Rasulullah wafat di masa hidupnya Nabi Muhammad kecuali Siti Fatimah. Adapun Siti Fatimah wafat meninggal dunia 6 bulan setelah wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6 orang putra putrinya Rasulullah semuanya wafat di masa hidupnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk putra beliau yang bernama Sayyidina Ibrahim meninggal dunia wafat di pangkuannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga waktu wafat Nabi Sayyidina Ibrahim maka terjadi gerhana. Maka orang-orang berkata, oh, ini gerhana gara-gara wafatnya Ibrahim. Dibilang gerhana adalah ayah min ayatillah, enggak terjadi karena wafatnya seseorang atau lahirnya seseorang, tetapi ayah min ayatillah. Kalau kalian menyaksikan gerhana maka laksanakan salat gerhana sebagaimana diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang yang paling bersabar sampai beliau 13 tahun dakwah di Mekah. Makin dahsyat gangguan setelah istrinya Siti Khadijah wafat meninggal dunia dan pamannya Abu Talib wafat meninggal dunia, makin dahsyat cobaannya Nabi Muhammad, sehingga sampai beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah gangguan masih belum selesai, diperangi, diganggu, diteror. Dalam peperangan tersebut pamannya Sayyidina Hamzah terbunuh, wafat meninggal dunia. Begitu juga sepupu beliau Sayyidina Ja'far bin Abi Talib wafat meninggal dunia, dan sahabat-sahabat beliau wafat meninggal dunia, orang-orang yang beliau kasihi, orang-orang yang beliau cintai. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis bahwasanya asyaddun nas bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling dahsyat ujiannya, cobaannya para nabi-nabi. Kemudian al-amthal fal-amthal, para wali-wali, para syuhada, para salihin, orang-orang yang dekat derajatnya dengan para nabi-nabi, dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Idza ahabballahu abdan ibtalah. Allah kalau sayang kepada hambanya, Allah akan uji hamba tersebut. Idza ahabballahu abdan yusib minhu. Allah kalau sayang kepada hambanya, Allah Ta'ala bakal turunkan musibah. Ada orang-orang datang kepada Syibli, dia bilang, ya Syibli, wallahi inna nuhibbuk. Wahai Syibli, demi Allah kami cinta kepadamu. Dengar begitu Imam Syibli, dia ambil batu di depannya, dilemparin, tuh orang-orang kabur lari. Loh, kata beliau, katanya kalian cinta kepadaku. Idza tuhibbunani limadza tahrub min balai. Kalau kalian cinta kepadaku, kenapa kalian kabur dari ujianku? Kata Sayyidina Syibli. Wahakadha, bersabar akan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdullah Al-Haddad, beliau itu ngajarkan kita zikir bismillah, alhamdulillah, wal khair wa syarr bimasyiatillah. Yang baik, yang buruk semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas waktu ayahnya wafat meninggal dunia, maka ada seorang Arab yang Ibn Abbas bilang, itu takziah terbaik yang saya terima dari orang Arabi ini, orang desa yang datang kepada saya. Dia bilang, isbir nakun bika sabirina, innama sabru ra'iyati ba'da sabri ra'si khairu minal Abbas sabruka ba'dahu wallahu khairu minka lil Abbasi. Sabarlah, kalau kamu sabar kita juga bakalan sabar, sebab sabarnya rakyat, sabarnya umat ngikut sabarnya ulama sebagai pemimpin mereka. Sungguh yang lebih baik daripada Abbas. Abbas luar biasa baik kepada kamu, tapi ada yang lebih baik daripada Abbas untukmu. Apa? Kesabaranmu atas wafatnya Abbas lebih baik daripada Abbas. Dan juga ada lagi yang lebih baik dari Abbas, lebih baik dari kamu untuk Abbas. Apa? Lebih baik dari kamu untuk Abbas adalah Allah Subhanahu wa taala lebih baik untuk Abbas daripada Abdullah bin Abbas. Masya Allah, kalimat yang penuh hikmah. Kun sabir wa syakir la ya sah la tajza' wa tadjar wa sallim lil magadir kay tuhmad wa tujar wa kun radhi bima qaddara al maula wa dabbar wa la taskhat qadallah rabbil arshil akbar. Kun sabir wa syakir takun faiz والظافر ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب
mutahhar. Jadilah kita orang yang bersabar, orang yang bersyukur, jangan uring-uringan berkeluh kesah atas musibah dan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sungguh kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang ditimpa musibah di antara umatku, ingatlah musibahnya dengan musibah yang terbesar. Apa musibah yang terbesar? Wafatnya Rasulullah. Wafatnya Rasulullah itu musibah yang lebih besar daripada wafatnya ayah kita, ibu kita, anak kita, keluarga kita. Wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi masih bilang, hayati khairul lakum, mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian, wafatku pun baik untuk kalian. Itu ketika aku hidup baik untuk kalian, tukallimuni wa ukallimukum, menyampaikan syariatnya Rasulullah. Tapi wafatku pun juga baik buat kalian, tu'radu alayya amalukum, amalan kalian disampaikan laporannya kepadaku. In wajadtu khairan hamidullah, kalau saya dapati baik saya syukur kepada Allah. In wajadtu ghaira dzalik, kalau saya dapati hal yang lain daripada kebaikan, istaghfartu lakum, aku beristighfar kepada Allah untuk kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya ayyul amal afdal, ya Rasulullah, amalan apa gerangan yang paling afdal, amalan apa yang paling mulia? Nabi bilang, ini pertanyaan ayyul amal afdal sering ditanyakan oleh sahabat yang berbeda-beda. Tiap sahabat tuh banyak di antara mereka nanya amalan apa yang paling afdal, tapi uniknya jawaban Nabi selalu berbeda, enggak sama. Loh, kenapa? Pertanyaannya sama tapi jawabannya berbeda. Nabi menjawab yang afdal bagi individu penanya itu apa. Tiap orang itu ada amalan yang paling afdal buat dia, nggak bisa dipukul rata, nggak bisa dipukul sama. Kepada setiap orang sekali ditanya ayyul amal afdal, dijawab al-iman billah. Dalam hal yang lain ditanya lagi ayyul amal afdal, beliau bilang jihad fisabilillah. Ditanya lagi ayyul amal afdal, dalam hal yang lain dibilang hajjul mabrur. Ditanya lagi ayyul amal afdal, birrul walidain. Ini kali ini Rasul ditanya ayyul amal afdal, beliau menjawab as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Terus ditanya tsumma ayyun, kemudian apa lagi yang paling afdal? Birrul walidain, berbakti kepada ibu bapak. Tsumma ayyun, kemudian apa lagi yang paling afdal? Al-jihad fisabilillah, berjihad di jalannya Allah. Ada satu orang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, uridul jihad fala astati'u alaih. Saya pengen jihad tapi saya enggak mampu. Kondisi saya, keadaan saya enggak memungkinkan, tapi saya mau berjihad. Nabi bertanya, alakal ab awil kamu punya bapak atau ibu yang masih hidup? Dia bilang ada, ibu saya masih ada ibu saya. Maka Rasul mengatakan, ilzam rijlaha fathamma al jannah, lazimkan kaki ibumu. Mau surga ada di situ. Surga bukan di balik sabetan pedang dalam jihad, bukan cuma di situ saja, tetapi di balik kaki ibumu pun juga di situ ada surganya Allah jalla jalaluhu wa ta'ala ta'azamatuh. Ada satu orang bertanya, ya Rasulullah, saya punya bapak, saya punya ibu, mereka sudah wafat, sudah meninggal dunia. Apakah masih ada kebaktian yang bisa saya lakukan dalam bentuk bakti kepada mereka, dalam rangka bakti kepada mereka, apa yang bisa saya lakukan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, "Na'am, ada yang bisa kamu lakukan dalam bentuk bakti kepada mereka." Apa? Rasulullah bilang, as-shalah alaihima. As-shalah alaihima maknanya mendoakan mereka, mendoakan ibu bapak, mendoakan shalah bermakna doa, mendoakan ibu bapakmu. Kemudian juga wal istighfar lahuma, beristighfar, memohonkan ampunan Allah untuk ibu bapakmu. Kemudian Rasul mengatakan wa infadz wasiyatuhuma, menunaikan, menjalankan infadz ahdihima, menjalankan apa yang mereka wasiatkan, apa yang mereka janjikan, apa yang biasa mereka lakukan. Wa antasil arhamahuma, menyambung kerabat famili mereka atau teman-teman mereka. Wa ikram sadiqihima, memuliakan sahabat-sahabat mereka. Min abaril bir, termasuk bakti yang paling tinggi peringkatnya, ayyasila rajul ahla wuddi abih, ketika seseorang menyambung orang-orang yang biasa disambung, dikunjungi, diziarahi oleh ayahnya. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau datang kepada satu sahabat. Dia bilang, tahu gak kenapa saya datang kepada kamu? Dia bilang, oh, kenapa kamu datang ziarah kepada saya? Satu tujuan saya, sebab kamu sahabatnya ayah saya. Dan Rasul mengatakan peringkat yang paling tinggi dalam kebaktian ketika menyambung apa yang biasa disambung, apa yang biasa diziarahi, dikunjungi, dilakukan oleh ayahnya. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa
kepada ibu bapa. Allah Subhanahu wa taala ngajarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya wala tagullahuma uff wala tanharhuma. Diajarkan tuh cara ngomong kepada ibu bapak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari di dalam kitab suci dari agama-agama yang lain enggak ditemukan hal sedetail ini. Perlakuan seorang anak kepada orang tua diajarkan oleh Allah taala, sampai cara ngomong diajarkan. Wala tagullahuma uff. Jangan kamu berkata kalimat uff. Apa itu kalimat uff? Cuma terdiri dari 2 huruf, alif sama fa. Uff yang isinya adalah mengungkapkan kejenuhan atau kejenuhan terhadap orang. Intinya enggak ada kata-kata apapun, cuma sekedar bunyi suara yang enggak enak, enggak nyaman didengar oleh ibu bapak. La tagullahuma uff. Jangan mengucapkan kepada mereka kalimat uff. Apalagi wala tanharhuma, angkat suara ngebentak kepada ibu bapak. Wa gullahuma qaulan karima. Ini dalam 3 perintah ini semuanya tentang bicara kepada orang tua. Gullahuma, ucapkan kepada mereka qaulan karima, ucapan yang luhur, ucapan yang santun. Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah, merendah kepada ibu bapak, rendahkan posisimu ya kepada mereka. Janahadz-dzulli, bukan karena rendah, bukan karena hina ataupun disebutnya merendahkan manusia, sama sekali enggak, tetapi minar rahmah, karena kasih sayang. Atas dasar kasih sayang merendah kepada ibu bapak. Minar rahmatillah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Diajarkan suruh doakan mereka, katakan rabbirhamhuma, rahmati mereka sebagaimana mereka dulu menyayangi saya dan mendidik saya ketika saya masih kecil. Diajarkan sedemikian rupa. Allah Subhanahu wa taala ngajarkan bagaimana cara kita mendoakan ibu bapak kita. Fil hadis itu orang yang setiap habis azan, dia setelah baca doa azan dia mendoakan ibu bapaknya, dia mengatakan rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya sebanyak 5 kali. Kataballahu baran bi abawaih wa in kan ghair dzalik. Allah taala tulis anak tersebut sebagai anak yang berbakti kepada ibu bapaknya, walaupun pada hakikatnya belum benar-benar berbakti, tetapi ini berkat doa ini menyampaikan dia ke derajat sebagai anak yang berbakti kepada ibu bapaknya. Itu para salaf yang terdahulu, itu mereka bahkan membaca doa birrul walidain yang tadi akhina Said Husain membacakan doanya Ibn Abil Hib Al-Wali. Kata Abdurrahman bin Ali Ibn Abil Hib Al-Wali, seorang wali besar Ibn Abil Hib yang menggubah doa, menyusun doa birrul walidain. Itu sebagian para salaf membaca doa ini itu tiap hataman Al-Qur'an. Ada lagi yang baca itu kalau hataman di bulan Ramadan. Wa ba'dhum membaca setiap malam, saat tahajud tiap malam dia baca doa ini, dia doakan ibu bapaknya. Sebab enggak ada orang yang sukses dalam bidang dunia ataupun dalam bidang akhirat melainkan berkat birrul walidain. Al-Imam Uwais Al-Qarni jadi orang besar berkat birrul walidain. Wal Imam Ali Zainal Abidin itu beliau enggak mau makan kurma bareng sama ibunya. Dia bilang kenapa enggak mau makan kurma atau anggur bareng dengan ibunya? Bilang saya memang memberikan ibu saya makan duluan, tapi saat saya ngambil memetik buah tersebut dari piring, saya takut itu buah sudah dilirik oleh mata ibu saya. Akhirnya saya jadi kurang ajar dan kualat kepada ibu saya. Pantas menjadi orang besar berkat birrul walidain. Wal Imam Hamid bin Umar Ba'alawi, kadzalika Sayyidina Abdullah Ba'alawi, Syekh Abdullah bin Alawi Al-Ghayur Ibn Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Al-Imam Abdullah Ba'alawi. Begitu juga Imam Hamid bin Umar, kan la yatrud dubab an wajhihi wa huwa bihadrat abih. Enggak berani ngusir lalat dari wajahnya. Kalau ada lalat hinggap di wajahnya, dia enggak berani ngusir lalat dari wajahnya di hadapan ayahnya. Ta'zim. Di depan bapaknya tuh enggak berani melakukan gerak yang dianggap tidak perlu, termasuk ngusir lalat. Apalagi mainan handphone depan bapak, depan ibu. Kebaktian yang sangat luar biasa. Saat di hadapan orang tuanya fokus kepada ibu bapaknya. Bahkan itu kalau dia berada satu ruangan dengan ibu bapaknya, keluar dari ruangan tuh nggak berani ngebelakangin ibu bapaknya, jalannya mundur.
jalannya mundur, nggak berani ngebelakangi ibu bapaknya. Pantes jadi orang besar, pantes jadi orang besar, pantes berkah, hartanya berkah, umurnya berkah, hidupnya berkah. Persis apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarahu an yumadda fi ajalih wa yuwassa fi rizqih falyabir walidayhi, wa fi riwayah falyabir walidayhi wa yasil rahimah. Barang siapa yang pengen diberikan umur panjang, rizki luas, umur panjang, rizki luas, maka hendaknya bakti kepada ibu bapaknya, sambung silaturahminya. Ini hidup di dunia nikmatnya apa? Hidup di dunia, kehidupan dari sisi duniawi, bahkan di hadapan orang-orang dunia yang fikirannya dunia. Kenikmatan dunia itu adalah kalau umur panjang maknanya badan sehat, umur panjang badan sehat, dan juga rezeki luas. Umur panjang tapi melarat, nggak nikmat. Atau kaya raya tapi besok mati, nggak nikmat. Tapi yang memadukan keduanya diberikan umur panjang, rezeki luas. Kuncinya satu, simple, nggak usah repot-repot kemana-mana. Birrul walidain, silatul arham, bakti kepada orang tua, dan juga birrul walidain. Al-Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau bilang, wallah, Allah yang jadi saksi, saat ibu saya masih hidup, saya nggak berasa harta yang saya miliki itu milik saya. Itu rasanya semuanya seperti milik ibu saya. Saya sodorkan apa yang dia mau, dia ambil, semuanya diambil, saya ridha. Jangankan harta saya, kalau seandainya dia mau ngejual saya di pasar, saya bakalan nurut, saya ngaku sebagai budaknya. Yang penting ibu saya ridha kepada saya. Ridallah fi ridal walidain, sakhatu fi sakhatihima, fi riwayat ridallah fi ridal walid, sakhatu fi sakhatil walid. Ridhanya Allah dalam ridhanya ibu bapak, murkanya dalam murkanya ibu bapak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita ridhanya Allah Ta'ala. Allah bilang dalam Al-Quran ketika nyebutin nikmat-nikmat surga, istana surga, kenikmatan yang ada di dalamnya, Allah bilang wa ridwanum minallahi akbar. Ridhanya Allah lebih besar dari itu semuanya. Itu daripada nikmat surga, ridhanya Allah lebih besar dari itu semuanya. Ketika penghuni surga udah masuk surga, Allah Ta'ala panggil, ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga. Mudah-mudahan Allah perdengarkan kita panggilan tersebut di surga. Dipanggil ya ahlal jannah, labbaik ya rabbana. Mereka girang, itu panggilan Allah lebih nikmat dari nikmat surga. Terus Allah bertanya, hal raditum bima qasamtu lakum, apakah kalian ridha dengan nikmat yang aku berikan kepada kalian? Bilang, bagaimana kami enggak ridha? Engkau selamatkan kami dari neraka, Engkau masukkan kami dalam surga, Engkau izinkan kami menikmati nikmat yang ada di dalamnya. Bagaimana kami enggak ridha? Terus Allah bilang, ala u'tikum bi afdal min dzalik. Mau enggak saya berikan kepada kalian hal yang lebih afdal daripada nikmat surga? Apa gerangan yang lebih nikmat, yang lebih lezat, yang lebih agung dari nikmat surga? Allah bilang, al-yawma uhillu alaikum ridwani fala askhat alaikum ba'dahu abada. Hari ini aku limpahkan ridha aku kepada kalian, aku enggak murka kepada kalian selama-lamanya. Maka itu ahlul jannah bertambah gembira, bertambah bahagia, bertambah nikmat mereka. Tapi itu nikmat bisa kita dapetin bagaimana? Ridha Allah fi ridhal walidain. Mau tahu Allah ridha atau enggak? Cari tahu ibu bapak kita ridha atau enggak. Ada orang dulu amalannya tahajud, ada orang dulu amalannya puasa, ada orang dulu amalannya adalah wirid ini, Quran, zikir, macam-macam amalan mereka. Tapi di antara amalan mereka tahu gak apa? Amalan mereka satu, simple, enggak makan sebelum ibu bapaknya. Kama fi Sahih Bukhari, ada 3 orang yang diselamatkan dari goa yang longsor. Salah satunya dia enggak mau makan dan juga enggak mengizinkan anak istrinya makan sebelum ibu bapaknya makan. Hal yang simple, hal yang mudah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis fil Bukhari, hadis tersebut. Kemudian juga di antara amalan mereka enggak berani bilang tidak, enggak berani bilang enggak kepada ibu bapaknya. Ada Imam Hamid bin Umar amalannya, Imam Abdullah Ba'alwi enggak ngebelakangin ibu bapaknya. Ya, tidak membalikkan tubuhnya terhadap ibu bapaknya manakala mereka berada di dalam satu ruangan. Itu fi riwayat dalam athar disebutkan jalan di depan ayah atau ibu itu yusabbibul faqr, bikin jadi melarat, bikin jadi miskin. Ngajarin adab kepada seseorang. Kemudian juga diajarkan itu di antara amalan mereka itu doa birrul walidain, istighfar buat orang tua, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya sebanyak 5 kali. Itu yuktab baran bi walidayya,
begitu. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita keridhaannya, ampunannya, dan Allah Ta'ala mengangkat derajat almarhum al-maghfur al-habib Sayyidi Syarif Saleh bin Husain Ba'aqil, begitu juga istri beliau yang baru saja meninggal dunia Al-Faqidah Syarifah Alawiyah binti Abdullah Maulad Dawilah. Dan Allah Ta'ala mengangkat derajat orang tua kita, leluhur kita, dijadikan kuburan mereka taman di antara taman-taman surga, dijadikan apa yang kita hadiri pada siang hari ini kegembiraan bagi mereka, kelapangan di dalam kuburan mereka, cahaya bagi mereka, kebanggaan bagi mereka. Dan Allah Ta'ala enggak sampaikan kepada mereka berita-berita yang tak baik tentang kita kepada mereka. Allahumma la tuballighhum min akhbarina ma yasu'hum wa la tuhammilhum min awzarina ma yanuhum wa la tukhzihim bina fi askaril amwat bima nuhdithu minal mukhziyat wa na'ti minal munkarat. Surah arwahahum bi'amalina, surah arwahum bina fi multaqal arwah, idza surah ahlus salah bi abna'i salah wa la tugifhum minna ala mawqifil iftidah bima najtarihu min su'il ijtirah ij'alhum bina min aghbatil aba بالأولاد أسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد حتى تجمعنا وإياهم جميعا في دار كرامتك مستقر رحمتك محل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا حضرة النبي. الفاتحة.